Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini maupun saudara-saudari yang ada di rumah masih beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kita hidup hanya bagi Dia. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Katakan, Yesus, Kau
percaya itu Bapa. Pada hambanya, Gembala Singa membuka kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur di tengah-tengah kemelut dunia ini, bahkan di tengah-tengah kesukaran, tapi kami ada dalam pemeliharaan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu akan berlalu, kekuatan Tuhan akan Yes. berlalu dari kami. Dan kami ada karena Tuhan baik bagi kami. Yeah. Kami ada untuk mempermuliakan Tuhan. Kuduskan seluruh kami, Yes. Tuhan, Amin. sehingga lidah-lidah kami bisa menyanyikan pujian yang sungguh-sungguh bagi Amin. Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Urapi kami semua, urapi para pelayan-pelayan Tuhan hari ini, musik, singer, liturgis, Amin. bahkan hamba-Mu yang berbicara, ungkapkan rahasia firman Yes. di tengah-tengah kami, dan urapi semua ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya karena Yesus hadir di tengah-tengah kami, Amin. maka kuasa jahat tidak lagi ada di lingkungan Dalam kami. nama Dalam nama Yesus sudah Tuhan singkirkan dari tempat ini, dan kuasa Roh Kudus memenuhi kami pada Amin. saat ini Tuhan. Kami kembali dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Roh Kudus mengambil pimpinan. Kami akan memulai ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Yang siap memuji Tuhan, silakan lambaikan tangannya. Amin. Kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan sungguh kita katakan, kecaplah lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita mau tetap menaikkan ucapan syukur kita. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi
masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang telah kami naikkan, kami yang percaya Kau telah layakkan kami untuk masuk dalam hadirat, untuk terima berkat-berkat daripada-Mu. Kita mau berkata firman, berkata beserta Kau. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayamu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, hambaku ada dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat tinggi, ku
di tempat mahal ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengikat, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi, menghayatimu. Kami tahu pada hidup mengoncangkan iman kami, tapi kepadamu kami berharap, Tuhan Yesus. Kami tahu pertolongan kami hanya dari Engkau. Haleluya. Di tempat mahal ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengikat, kau yang ku sembah, kau mengikat, kau yang ku kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkau yang kami nantikan dalam hidup kami, kami pertolongan kami satu-satunya daripada Engkau. Tidak ada pengharapan yang lain dalam hidup kami selain Engkau satu-satunya pengharapan dan andalan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kami, membawa segenap kehidupan kami taruh di kaki-Mu, Tuhan. Kami yang lemah, kami yang terbatas memahami kehendak dalam hidup kami. Kami mau duduk di kaki-Mu, kami mau diam mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam kebenaran firman Tuhan. Beri hati yang siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Simpan firman, yang mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami, menjadi rema dan kekuatan. Pertolongan-Mu menolong kami, manusia yang terbatas ini, memampukan kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada firman-Mu, menjadi hikmat dalam kehidupan kami, mengajari kami bagaimana seharusnya kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita tetap fokus untuk memberitahu firman Tuhan. Sama aja kita semua belajar tentang rahasia hidup sehat, rahasia hidup panjang umur dan diberkati. Ternyata untuk hidup sehat, banyak orang minum vitamin yang mahal-mahal, makan ikan yang mahal banget, ikan salmon itu ya kan. Tanya ikan salmon itu mengandung protein dan sebagainya mahal banget. Saya kayak gini berapa ya? 70.000 gitu ya. Kemudian jangan makan lemak katanya, makan daging saja. Sedang Bapak Ibu kalau kita ke pasar nyari dada ayam doang tanpa lemak, karena lemak ada di paha dan juga di sayapnya itu murah, lebih murah. Tapi Bapak Ibu kalau beli dada ayam pasti lebih mahal daripada ayamnya utuh. Sekilo daging dada ayam itu pasti lebih mahal, ya kan? Dan berbagai macam cara orang lakukan, lari pagi, semua salah? Enggak salah. Tapi kita punya rahasia ternyata di dalam Alkitab untuk sehat, panjang umur dan diberkati. Diberkati ini bukan hanya diberkati dengan damai sejahtera, itu pasti di dalam Yesus ada damai sejahtera. Tetapi di sini diberkati dengan kekayaan. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, tempat pemerahanmu akan berlimpah-limpah anggurnya. Berarti
Begitu bicara tentang kekayaan, siapa yang gak mau angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya mau diberkati Tuhan, amin. Diberkati secara iman, hati kita diberkati, diberi damai, tetapi kita juga diberkati dengan kekayaan, dengan kelimpahan. Mau dong? Kesehatan, panjang umur, dan kelimpahan. Rahasianya ada di Amsal pasal 3. Mari kita buka bersama. Sebenarnya saya mau khotbahkan sampai selesai, karena memang rahasianya itu sampai selesai, sampai ayat 26. Itu semua bicara tentang rahasia diberkati, itu semuanya ada di situ. Tapi saya melihat bahwa kalau saya khotbahkan sampai ayat 26, kita harus bikin seminar 1 hari. Karena eksegese per ayat, pendalaman per ayat itu panjang. 1 ayat saja kita bisa mampu menghabiskan 5-10 menit. Kalau 26 ayat, hitunglah Bapak. Belum lagi aplikasinya, contoh dalam kehidupan nyata. Maka saya sampai ayat 10 saja. Saya hanya ambil sampai ayat 10, nanti ada waktu di lain waktu kita lanjut ke ayat sampai selesai 26. Berkat dari hikmat. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan mengajak kita semua baca firman ini bersama-sama. Saya akan baca bagian yang ganjil, Bapak Ibu menyambung ayat genap, ayat 10 kita baca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 10, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi ayat 10 bersama-sama. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Silakan duduk, berbahagialah kita yang gak hanya baca firman Tuhan dengan rajin. Baca, simpan firman Tuhan dalam hati, dalam loh hati kita, menjadi hikmat dalam kehidupan kita, dan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memulai tadi dengan kalimat rahasia sehat, panjang umur dan diberkati. Yang pertama dalam rahasia ini adalah pegang ajaran Tuhan dan pelihara ajaran Tuhan dalam hati kita. Baca, renungkan firman Tuhan Mazmur 1 siang dan malam sepanjang hidup kita. Baca firman Tuhan, renungkan, simpan dalam hati. Maka firman Tuhan katakan panjang umur itu pasti, bukan semoga. Lanjut usia itu pasti, bukan semoga. Dan sejahtera, damai sejahtera. Tantangan hidup, masalah hidup itu biasa
hal yang mustahil. Itu benar kalau dia nggak takut Tuhan. Kok orang itu ya berpikirannya negatif? Ya kalau dia masih duniawi pasti negatif terus. Kalau dia nggak andalkan Tuhan, nggak hidup dalam takut akan Tuhan, pasti negatif terus hidupnya. Pasti keinginannya melakukan dosa-dosa dan dosa. Dunia ini dari semula Allah sudah lempar duluan iblis sebelum kita ada, benar? Ular itu sudah ada kan? Ular itu diciptakan duluan dari Hawa diciptakan dan ada, atau ular itu sudah ada? Ular lambangnya Lucifer, ular yang tangan Eden. Terus nanti ketemu ular di depan kita bilang itu Lucifer. Itu perlambangan yang dilakukan di dalam kitab Kejadian, karena di dalam ular itu Lucifer masuk dalam berupa ular. Ya, jangan lihat semua ular di depan, semua Lucifer ini. Ya, itu lambang, perlambangan yang dibuat dalam Alkitab yang Allah pakai, dan waktu itu memang Lucifernya masuk melalui ular itu. Masalahnya ular ini bisa bicara loh. Ular itu duluan atau Hawa dan ada ular duluan. Dan ular itu, setan itu, Lucifer itu gak pernah mau tenang hidupnya kalau gak tarik manusia untuk ikut jalannya, termasuk kita orang percaya. Ingat, sepertiga bintang di langit harus dia mau kejar untuk diseret masuk ke dalam kegelapan bersama dengan dia. Itu kitab Wahyu yang tulis. Wahyu ditulis oleh seorang rasul yang sangat dikasihi, yang paling dekat dengan Yesus, yang digoreng gak mati-mati. Dia dapat penglihatan tentang akhir zaman, dan dia katakan hati-hati. Banyak penafsir yang menuliskan bahwa bintang di langit itu gambaran orang percaya. Sepertiga bintang di langit akan diseret oleh Lucifer itu di zaman akhir. Maka berjaga-jagalah dan berdoalah, kata firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdoalah dengan cara apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Petunjuk firman Tuhan yang harus menuntun hidup kita. Gak akan bisa kita hadapi kehidupan hari-hari ini dengan kekuatan kita sendiri, kita gak akan mampu. Jalan ke sini masalah, ketemu dengan pengusaha B, dia cerita masalah, ketemu pengusaha C, A, B, C, semua ngomong masalah. Aduh ini pilot nih, perusahaan gue pilot nih, aduh tutup perusahaanmu, terpaksa aku harus mengurangi karyawan. Ketemu hampir dengan begitu banyak pengusaha-pengusaha yang punya pabrik besar di Tangerang sana, mereka ngomongnya tentang itu. Dan banyak sekali, karena di sekolah, saya di sekolah, anak-anak murid, orang tuanya terpaksa. Padahal dia datang, aku pengen anakku les bahasa Inggris biar pintar, kayak saya nggak ngerti bahasa Inggris. Baru 3 bulan les, ternyata kena PHK apa namanya. Aduh Miss, minta maaf, aku senang banget les di sini. Anakku sekarang udah bisa ngomong di rumah, tapi terpaksa saya harus keluar. Saya nggak bisa ngomong, tapi saya baca di statusnya dia mencari pekerjaan. Ada lowongan kerja, kasih tahu dong. Akhirnya ada teman yang kasih tahu bahwa mereka berdua suami istrinya kena masih kerja di perusahaan, tapi pekerjaannya dikurangi sehingga pengurangan karyawan yang cukup besar, sehingga gajinya jadi setengah doang. Suaminya kena PHK. Ya bagaimana? Keadaan tidak menjamin kita, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, itu menjadi hikmat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita bahwa ada Allah yang menyertai kita, menolong kita untuk punya pengharapan penuh kepada Tuhan, bahwa sekalipun keadaan tidak mungkin, tetapi selalu
Ada Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mengendalikan alam semesta, Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang tahu hidupmu dan saya, Tuhan yang tahu keadaan kita. Dia pasti menyertai kita. Firman Tuhan saat dalam keadaan demikian, kita seringkali lebih khawatir melihat masalah itu lebih besar. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan akan mengingatkan kita. Makan, minum, pakaian dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa engkau memerlukan semua itu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, itu hanya mungkin, kekuatan seperti itu hanya mungkin kita dapatkan saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, kita tenang masalah apapun yang ada di depan yang kita hadapi hari itu. Kita nggak khawatir, kita nggak goncang, kita nggak panik. Anak muda sekarang bilang, panik nggak? Panik nggak? Panik dong. Nggak panik. Karena memang dunia tempatnya masalah. Sekali lagi, dunia tempatnya masalah. Tetapi di dalam Tuhan ada ketenangan dan damai sejahtera. Firman yang bilang, bukan Jen yang bilang. Firman yang bilang, panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Kalau engkau membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, maka bangun pagi-pagi, jangan ibu-ibu duluan dengan piring, tacu, periuk, apa semua. Wajan tuh, kalau orang bilang tacu, periuk itu wajan sama rice cooker duluan, kan gak ada lagi orang masak pakai periuk ya, udah pakai rice cooker, poing. Baca firman Tuhan dulu, renungkan firman Tuhan dulu. Pegang satu ayat menjadi pegangan hidupmu hari itu. Sebelum engkau menghadapi masalah hari itu, pegang dulu firman Tuhan. Kuat. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kita manusia itu gampang takut. Maka di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus bicara, firman Tuhan Allah berfirman tentang jangan takut itu sepanjang hari dalam hidup kita. 365 kali ditulis dalam Alkitab. Setiap hari taruh di hatimu, jangan takut. 365 kali ditulis dalam Alkitab, jangan takut sesuai dengan hari, hitungan hari secara Masehi. Setiap hari memulangkan. Ingat, satu perkataan Tuhan setiap hari, jangan takut, beriman, melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau nggak punya ayat, ya goncang. Apalagi dengar cerita teman, aduh susah, udah jangan mulai usaha deh, udah yang ada simpan lah, simpan, terus nggak usaha, duduk aja di rumah tidur, ambil bantal, tarik sarung bantal, tarik selimut terus tidur. Lah mati aja sekalian kalau nggak kerja, karena takut susah, takut pilot, takut bangkrut, terus tidur, ambil selimut tidur, yang lain sekalian mati. Hidup masih tetap berjalan, yang di dunia usaha tetap berusaha, apapun yang ada pada kita hari ini. Pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan dan jalan. Haleluya. Lanjut ayat yang kedua. Rahasia panjang umur itu tadi sudah jelas ayat kedua. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Rahasia yang ketiga ini bicara tentang rahasia mendapat kasih dan penghargaan dari manusia dan Allah. Ini luar biasa ayatnya. Saya dalami ayat ini luar biasa. Cukup menggelitik, cukup mengingatkan, menjadi remind yang luar biasa. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu.
tuliskanlah itu pada loh hatimu. Banyak orang yang berkata bagian firman Tuhan ini bicara tentang janganlah kasih dan setia kepada Tuhan meninggalkan kita. Betul sekali. Jangan pernah kita meninggalkan kasih Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Benar sekali. Tetapi aplikasi dari bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan nyata kita sebagai hikmat daripada Tuhan untuk kita orang percaya. Jangan pernah tinggalkan kasih. Tetap hidup dalam kasih dengan sesamamu manusia. Kasih kepada Allah, iya, itu hukum yang terutama. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan setialah kepada sesama juga. Bukan hanya bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang kesetiaan ini saya punya ilustrasi. Ada seorang pimpinan perusahaan yang sangat mengasihi karyawannya. Ketika perusahaannya mengalami masalah, dia tanya dan karyawannya mengalami penurunan omset. Dia berusaha, dia tanya sama karyawannya, gimana nih? Kamu lagi menurun banget omset, saya lihat gaji kamu bilang ini kecil sekali. Akhirnya dia berusaha ngasih kerjaan padahal dia pun susah. Kalau penurunan omset, bos juga susah nggak? Bos pun susah. Tapi karena dia pikir sesusahnya dia, pasti lebih susah karyawannya, benar? Akhirnya dia bicara begini, dia tanya tentang karyawannya, bagaimana kehidupan kamu. Dia datang melalui kunjungan ke tempat karyawannya dan dia tahu keadaan kehidupan karyawannya. Dia kerja untuk makan, minum, dan membiayai kehidupan keluarganya. Akhirnya dia kasih kerjaan yang lain. Dia kasih kerjaan yang lain kepada karyawan. Dia kasih customer-nya customer yang dia kasih kepada karyawannya untuk kelola customer-nya. Tujuannya supaya karyawannya tetap dapat penghasilan tambahan. Ini karyawannya bos yang luar biasa ya. Perhatikan kehidupan karyawannya sampai sedemikian rupa. Dia sampai ingat bahwa dia harus perhatikan sedemikian rupa karyawan. Ini bos-bos anak Tuhan harus jadi bos yang perhatikan karyawan sampai kehidupan mereka juga diperhatikan, bukan hanya keuntungan. Dan akhirnya suatu saat mereka perusahaannya sudah mulai pelan-pelan naik membaik. Anak buah ini dapat tawaran karena dia memang kerjanya bagus. Lalu dia dapat tawaran dari perusahaan yang lain yang lebih besar dengan tawaran gaji yang lebih besar. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia menolak. Dia bilang begini, waktu saya susah, yang ada sama saya adalah bos saya. Dia memperhatikan saya, dia gak peduli. Bahkan dia sebenarnya juga sulit. Dia sebenarnya juga mengalami penurunan omset yang luar biasa. Tapi malah dia kasih customer dia ke saya. Maka saya bisa tetap bekerja sampai sekarang. Dan keluarga saya bisa terjamin sampai sekarang. Gak mungkin saya tinggalkan dia di saat seperti ini. Karena dia menjadi karyawan yang diandalkan di perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang lain yang melihat kehebatan dia pasti mau nawarin dia dan gajinya bisa. Ini kesetiaan. Ini bicara tentang kesetiaan. Kalau engkau mengerjakan tugasmu dengan kasih, dengan kesetiaan, pasti engkau mendapatkan penghargaan dari Allah dan firman Dia dari manusia. Karyawan yang baik, yang taat dan setia ini mendapat penghargaan dari bosnya, apalagi dari Allah. Dan akhirnya waktu bosnya kaya, waktu bosnya berhasil membuat perusahaannya besar, dia memberikan satu anak perusahaannya kepada karyawan yang luar biasa ini. Dia kasih ke anak-anaknya, termasuk anak buahnya yang setia ini menjadi orang kepercayaan. ATM perusahaan salah satu dipegang sama dia. Ngeri nggak? Ngeri. Kalau manusia bisa menghargai seperti itu, apalagi Allah.
Kalau kita setia dengan Allah, kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, gak mungkin Allah tidak mengasihi kita. Gak mungkin Allah tidak menghargai kesetiaan kita. Gak mungkin Allah tidak menghargai kasih kita. Kalau Dia yang terutama dalam hidup kita, maka pasti kita juga yang terutama baginya. Amin. Kalau Allah yang terutama bagi hidup, maka Dia juga, engkau juga pasti yang terutama. Matanya, sedangkan jauh sebelum kita mengenal Allah, Dia sudah mati di kayu salib buat kita. Sebelum kita mengasihi Dia, sebelum kita sadar tentang kasih Tuhan, Dia sudah mengasihi kita, memberi segalanya, bahkan dirinya sendiri. Apalagi saat ini, saat engkau sadar akan kasih-Nya, engkau memberi hidupmu bagi Dia, engkau memberi hidupmu hanya untuk memuliakan Dia. Masa sih Dia tinggalkan engkau dalam kesusahan? Masa sih Dia tinggalkan kita dalam pergumulan? Tetapi percayalah, kalau ada pergumulan, maka ada didikan Tuhan yang menyertai itu. Ada ajaran-ajaran Tuhan, ada didikan-didikan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang mau dibicarakan kepadamu. Mungkin kalau dibicara sehari-hari dengan engkau kurang mendengar, maka Dia izinkan masalah dalam hidupmu, supaya engkau lebih lagi peka terhadap suaranya. Dengar didikannya, dengar maunya Tuhan bagi hidupmu. Kadang kita tuh ngeyel, Tuhan sudah bilang jangan ke depan, ke kiri aja. Jalan ke depan itu kurang benar, tapi menurut saya lebih menguntungkan di depan. Kita kan melihatnya, mata kita tuh lihatnya seperti Lot kan, benar kan? Bapak Ibu tahu peristiwa Lot dan Abraham, pemilihan Lot dan Abraham tentang tanah di mana mereka harus memilih. Lot itu melihat gunungan Seir hijau, kayak gitu kan? Mata kita itu melihat omset, keuntungan ke depan itu sepertinya kalau bekerja sama dengan perusahaan itu keren deh, pasti keuntungannya besar. Kayak Tuhan bilang jangan. Tuhan udah gelisahkan hati kita renungkan firman. Tuhan udah bilang enggak, kamu yang dengan ini saja. Tapi kita lihat kami omset perusahaan itu kecil. Saya kerja dengan perusahaan sekecil itu, enggak lah, gajinya masih kecil. Kita memakai cara pandang kita, cara pandang seperti Lot. Tapi kita lupa, kalau batu karang pun, tempat yang tandus yang dipilih oleh Abraham, karena dia berjalan bersama Tuhan, dia punya kekayaan berlimpah-limpah, malah lebih kaya dari Lot yang berada di tempat yang hijau, tempat yang penuh dengan susu dan madu. Selama Allah menyertai, kita pasti diberkati. Haleluya. Selama Allah menyertai, karena bukan kerja keras dan usaha kita yang menjadikan kaya. Firman Tuhan bilang yang menjadikan kaya adalah berkat Allah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Sekali lagi, berkat Allah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Katakan hatimu, pada hatimu, di pikiranmu, ucapkan itu berulang-ulang. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Ulang-ulang bicara ke otak kita. Soalnya kadang-kadang otak kita lebih fokus sama masalah daripada janji firman Tuhan. Bukan kadang-kadang, tapi seringkali, bahkan mungkin setiap hari. Maka firman Tuhan harus menjadi pedoman. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ingat yang kedua, ingat kebaikan orang lain. Ingat kebaikan orang pada kita. Jangan pernah membalas racun pada susu yang dikasih kepadamu. Manusia ini gampang lupa kebaikan orang. Manusia paling gampang ingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Betul apa benar? Benar dan betul. Kesalahan orang yang sedikit akan diingat sampai 7 turunan. Tepat
tapi kebaikan orang segitu banyak. Waktu Anda susah, waktu Anda bukan siapa-siapa. Kita lupa kan? Anda lupa kan? Tuhan ingatkan. Kalau kita orang yang mengasihi Tuhan. Agak kata yang kasar sedikit saya pakai ya, agak tahu diri lah. Gak enak, maaf. Tapi itu kadang-kadang kita harus ingatkan pada diri kita. Karena ini firman yang bilang, waktu saya dalami bagian firman Tuhan di ayat 3 ini bahas tentang hal itu. Kita sering tidak tahu diri dan lupa kebaikan orang, bahkan mengkhianati orang yang pernah berjasa dalam hidup kita saat kita terpuruk. Waktu kita sudah berhasil, waktu kita sudah menjadi orang besar, waktu kita merasa bahwa dunia ini bisa kita tenganin, orang yang pernah tolong kita itu siapa sih dia? Lupa kita. Jangan pernah lupa. Papa saya selalu ingatkan kepada kami bilang, jangan ukur kebaikan orang dengan materi, karena engkau tidak akan bisa balas itu dengan materi seberapapun yang engkau bisa. Ngeri kan? Makanya hutang duri di bawah mati kan? Gak akan bisa. Ya iyalah, gak sebanding. Orang itu nolong kita saat kita susah. Sekarang kita kaya, misalnya dia untuk kasih kita 500.000 saat kita susah banget, atau 20.000 deh saat kita benar-benar susah banget. Terus kita waktu kaya mau balas 20.000, sebanding gak? Gak sebanding dong. Wah, kita harus balas dengan sama, dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya sebanding dengan nilainya, bukan sebanding dengan angkanya. Kalau dengan angkanya ya gampang. Waktu Anda udah kaya 20.000 doang, 500.000 doang. Tapi coba nilai yang dia kasih padamu. Jangan-jangan seluruh hidupnya waktu itu gajinya, hari itu dia kasih pada Anda. Maka Anda harus kasih kembali semua dari hidupmu pada dia. Itu baru sebanding. Betul? Itu baru sebanding, Bapak Ibu. Sebanding, itulah jasa. Itu baru jasa. Kasih. Ingat kasih. Haleluya. Mari orang Kristen, anak Tuhan, jangan suka gampang lupa kebaikan orang. Orang dunia lakukan itu, tapi kita tidak. Amin. Dalam konseling ya, hal ini selalu kami lakukan. Kalau ada orang yang bilang, suamiku itu memang jahat, istriku itu jahat banget, ini dia begini bu, semua kejelekan istrimu bisa diucapkan dari mulutnya. Kami kasih kamu dia satu lembar, biasanya ruang konseling kami waktu praktek di kami saya kuliah di awal ini. Kami kasih kertas dan pena, tulis 10 kebaikan suami atau istri. Kan dia kalau dia yang datang bapak-bapak, maka kami suruh dia istri dong, ya. Tulis 10 kebaikan. Kami nggak suruh dia tulis kejelekan, kan kalau kejelekan pasti 1000 dia bisa nulis. Jadi kami kasih kertas, tulis 10 kebaikan istrimu kalau dia bapak-bapak. Lalu ibu-ibu kami suruh tulis yang sama. Bapak ibu tulis 2 aja susahnya luar biasa. Memang begitulah manusia. Lupa semua kebahagiaan malam pengantin itu. Dia lupa semua awal dia jatuh cinta pada suaminya. Dia lupa awal dia jatuh cinta pada istrinya. Lupa semua. Dia lupa semua kebaikan istrinya sudah memberi dia anak segitu banyak. Dia lupa semua kebaikan suaminya yang sudah pelihara dia, gaji dikasih ke dia. Enak banget cuma duduk di rumah lalu terima gaji, yang kerja siapa, yang gajian siapa. Lupa semua. Karena lebih ingat apa? Salahnya daripada baiknya. Dan Bapak Ibu percaya enggak, konseling kedua dia datang, dia udah mulai tadi dia hanya bisa tulis 1. Konseling yang berikut dia datang, dia udah mulai tulis 3. Sekarang 1 jam biasa kita ngomong. Nanti yang hari berikut lagi dia datang, dia udah mulai tulis 5. Dan nanti dia tulis sampai 10.
hatinya sudah mulai gak marah lagi pada pasangan. Tadinya benci banget, ternyata dia sudah bisa mengingat, ternyata suami gua tuh ada baiknya. Gak semua jelek dari dia, ternyata istri gua tuh ada baiknya. Gak semua dari dia jelek, ada baiknya. Oh, sudah ada baik dari pasangan. Kenapa? Alasannya karena kita lupa kasih orang. Kita lupa kasih orang. Kita lupa kebaikannya orang buat kita. Kita lebih gampang ingat kesalahannya. Maka air susu sering dibalas dengan air tuba. Kesalahan yang sedikit sering dibalas dengan kejahatan. Kenapa? Karena manusia gampang lupa kebaikan orang, lebih gampang ingat kesalahan orang sekecil apapun. Jadi anak Tuhan lebih banyak ingat kebaikan orang, jangan ingat kesalahan orang. Amin. Tuhan Yesus ajarkan kita justru harus mengampuni. Kalau dia salah dengan kita, dia sudah mencurangi, mengkhianati kita berulang kali, ampuni, ampuni, ampuni. Itu bukan urusan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Haleluya. Saya sudah bicara sampai jam 9 lewat. Saya sudah mau berhenti kayaknya. Kalau mas saya bisa sampai sore, kan itu baru ayat 3 Bapak Ibu. Ayat 3. Haleluya, sampai ayat yang keempat. Yang berikut, rahasia yang berikut. Rahasia yang berikut adalah rahasia kesehatan. Tadi pertama rahasia panjang umur, lanjut usia, dan damai sejahtera. Yang kedua rahasia dihargai sama manusia dan alam. Yang ketiga rahasia kesehatan ayat 8, itu yang menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan dan menyegarkan tulang-tulangmu. Rahasia yang keempat itu percaya, atau lebih pas kalimat itu adalah berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lawan kata dari ragukan firman Tuhan. Kalau percaya dan beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah lawan kata dari ragu. Maka bagian firman Tuhan bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang masih kita harap. Harap artinya udah ada di depan kita apa belum? Belum ada. Kita masih harapkan, tapi itu dasar kita berharap. Dasar kita berharap itulah iman. Dan bukti itu nyata atau enggak? Bukti itu nyata atau enggak? Kalau kita di pengadilan, yang bisa membuat kita menang atau kalah adalah bukti. Kalau kita punya bukti, 2 orang saksi, maka kita menang. Tapi kalau kita nggak punya bukti, perkara kita diabaikan. Bukti Bapak Ibu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi bukti. Gimana ceritanya ini Tuhan? Tapi itulah iman. Iman itu apa yang belum kita lihat, tapi bagi kita sudah di depan mata kita. Aku belum sembuh, dokter bilang belum sembuh, tapi aku yakin aku sudah sembuh. Itu iman. Vonis dokter A, tapi katakan dengan iman, saya sudah sembuh karena Tuhan menyembuhkan saya. Itu iman. Masalahku belum selesai, di depan mata masalahku selesai. Aku percaya bersama Tuhan masalahku selesai. Masalahku sudah selesai karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Belum selesai dalam kenyataannya, tapi kita berjalan dengan iman atau dengan percaya kepada kekuatan sendiri. Maka di dalam bagian yang berikut, di dalam ayat yang bawah dikatakan dengan begini, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa Tuhan katakan ini? Karena di dalam perahu waktu bersama dengan Yesus pun, murid-murid Tuhan teriak pada saat ada angin, pada saat ada badai, benar? Mereka tahu loh, Yesus membuat mujizat loh. Di dalam perahu itu ada Yesus. Yesus tidur di bawah. Teriak gak mereka? Teriak mereka. Yesus gak peduli kalau kita binasa. Itulah kita. Kita bilang kita anak Tuhan. Ada Tuhan menyertai kita. Kita berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Ada masalah, ada tantangan,
Benar apa betul? Benar dan betul. Lebih duluan kita lihat masalah di depan kita daripada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Padahal tadi saya sudah bilang bahwa masalah itu biasa. Dunia tempatnya masalah. Itu saya pergaulan sudah katakan itu. Tapi kita manusia ini, kita sudah tahu firman Tuhan bahwa Allah menyertai kita. Bahkan Allah ada di dalam perahu, Yesus ada dalam perahu itu. Tapi kita tetap teriak, kenapa kau tidur Tuhan? Gak lihatlah Tuhan bahwa saya dalam masalah. Gak lihatlah Tuhan kalau saya dalam kebingungan. Saya gak tahu bagaimana. Ya Tuhan tahu lah. Tuhan tahu detail malah. Bahkan yang kita tidak tahu pun Tuhan tahu tentang kita. Yang kita tidak tahu tentang diri kita Tuhan tahu. Makanya Tuhan izinkan didikan-didikan seperti ini kita alami, supaya kita bisa kenal diri kita, kenal siapa kita. Ternyata gue bukan orang yang percaya amat, ada keraguan juga dalam hidup. Sekalipun aku baca firman Tuhan pagi, siang, malam, ternyata saya juga masih ragu akan Tuhan. Maka Tuhan tesnya gampang kan? Tuhan kasih tes gampang kan? Masalah tiba-tiba langsung panik, langsung ragu. Gak mungkin, gua gak mungkin bisa lewatin kali ini masalahnya terlalu besar. Kali ini masalahnya terlalu besar, gua gak mungkin bisa. Saya gak mungkin bisa, masalahnya terlalu besar. Ketika engkau merasa masalahmu terlalu besar, seperti sesungguhnya kita sedang menganggap Tuhan lebih kecil dari masalah kita. Dan itu kejahatan di hadapan Tuhan. Maka ayat yang berikut dikatakan begini. Jangan engkau menganggap sendiri dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kadang-kadang kita rasa diri kita pintar, bisa kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, tahu tentang jalan Tuhan. Ya dulu sih masalah saya kecil, tapi kali ini masalahnya besar, gak mungkin saya lewati. Tuhan tahu kapasitasmu. Saat engkau masih kelas 1 ujian, didikan, masalah daripada Tuhan yang Tuhan izinkan adalah untuk anak kelas 1. Tapi saat Tuhan tahu imanmu sudah di posisi kelas 2 dan kelas 3, persoalanmu juga akan sebanding dengan imanmu. Karena apa? Tuhan mau didik kita seperti seekor Raja Wali yang naik terbang tinggi saat badai datang. Dia bukan jatuh ke bawah dan terlentang. Oh Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku? Badai datang kencang, semakin kencang, maka Raja Wali itu akan naik semakin tinggi, dan dia akan terbang di dalam badai. Itu yang Tuhan mau, karena kita bersama dengan Tuhan, pengendali segala sesuatu, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Tuhan gak mau kita panik. Kejahatan di hadapan Tuhan kalau engkau melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Kalau kita melihat masalah kita, persoalan kita lebih besar daripada Tuhan yang besar itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan dukakan hati Tuhan dengan keraguan kita. Jangan pernah dukakan hati Tuhan dengan keraguan kita. Karena Tuhan bilang begitu. Tuhan bilang begini, akui dia dalam segala lakumu. Tuhan mau setelah kita percaya pada Tuhan, kita akui dia dalam laku kita. Saat kita mau melangkah dalam hidup kita, sertakan Tuhan dalam segala langkah kita. Maka di situ pengakuan kita tentang Tuhan. Tuhan mau dalam rencana hidup kita, dalam keputusan hidup kita, dalam tindakan yang mau kita lakukan, harus dia yang dimuliakan, harus dia yang menjadi petunjuk utama, harus apa yang Tuhan mau yang menjadi utama, kehendaknya yang menjadi utama, maunya Tuhan yang menjadi utama. Akuilah dia. Itu artinya kita mengakui dia dalam tingkah laku kita. Dia yang dimuliakan, dia yang harus dimuliakan dalam segala keberhasilan kita, dalam semua yang kita lakukan, tujuannya untuk kemuliaan. Amin. Jangan kebanggaan kita. Kalau sudah kebanggaan kita, kesombongan mengambil alih di depan hidup anak buah. Makanya tiba-tiba kita jatuh, kita terletak karena kita mau sombong. Tuhan bilang kita, coba dengan kekuatanmu sendiri.
Bisa enggak? Kita jatuh terdekat. Jangan akui dia, karena semua keberhasilan yang ada pada kita, semua kekuatan kita, semua kebiasaan kita, semua yang kita punya hari ini, itu karena Tuhan. Akui dia dan permuliakan dia dengan hartamu. Ayat yang ke-10. Banyak pembicara sekarang bicara begini, udah waktunya gak perlu ngasih perpuluhan lagi, gak perlu ngasih persembahan, bla bla bla. Katanya Alkitab itu Yesus gak bicara tentang perpuluhan, gak bicara tentang apa persembahan apa segala macam. Saya gak ngerti itu teolog itu belajar di sekolah teologi yang mana. Bapak ibu saudara, saya ajak kita semua baca firman Tuhan dengan benar dan renungkan firman Tuhan jangan satu ayat, tapi ayat firman Tuhan yang lengkap. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saat engkau diberikan keberhasilan dalam hidup, harus Tuhan yang engkau muliakan dengan cara bawa persembahan. Makanya orang Israel itu dibiasakan untuk bawa hulu hasilnya di hadapan Tuhan. Persembahan pertama dan semua penghasilannya, semua yang dia dapatkan itu pertama, hasil pertama harus diserahkan kepada Tuhan. Bukan saya bicara tentang gereja butuh persembahan dan sebagainya. Enggak, Tuhan enggak butuh persembahan. Yang butuh persembahan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan udah kaya, ya kan? Tuhan kaya lah. Tuhan kaya, orang kita dapat semua dari Tuhan. Jadi jangan seolah-olah kita itu yang wow gitu loh. Kalau kita memberi bagi Tuhan lalu kita rasa-rasa itu karena kita gitu. Itu karena Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Maka kita berikan 10% terlalu kecil, 20%, 30%, sepertiga. Bahkan ada anak pengusaha anak Tuhan yang memberi sepertiga dari penghasilan, dari untungnya kepada pekerjaan Tuhan. Dia membayar hamba Tuhan di pedalaman. Itu baru anak Tuhan mempermuliakan Tuhan dengan apa yang dia dapat. Dia malah nggak pernah mau kasih tahu namanya siapa. Dia bantu pelayanan sampai ke pedalaman. Hamba Tuhan yang berjuang sampai di dalam pedalaman. Dia bantu sampai sini. Dan hamba Tuhan itu nggak tahu dia siapa, karena dia pakai tangan orang lain. Dia pakai yayasan yang memberikan persembahan itu. Padahal dari dia, namanya dari dia. Tapi dia nggak pakai tangannya sendiri. Gitu dong. Kalau engkau tahu bahwa pekerjaanmu, hasil dari usaha kita adalah karena Tuhan. Mari muliakan Tuhan dengan segala penghasilan kita. Apa yang kita bisa lakukan buat pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Kalau nggak punya apa-apa, tangan kita ada, hidup kita ada, apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Sebagai wujud kita memuliakan Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah memberkati kita demikian rupa. Malah Tuhan pasti akan menghargai. Perhitungkan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kami belajar hikmat Tuhan, bagaimana kami menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang memiliki panjang umur, menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalani hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami manusia terbatas, yang terbatas juga untuk memahami firman Tuhan. Tapi tanamkan firman yang kami dengar ini hari ini, supaya kami melakukannya dalam hidup kami, dan kami menjadi orang yang diberkati, sejahtera di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, kami mengutamakan Tuhan dan mempersembahkan semua yang kami dapatkan daripada Tuhan kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa lumbung-lumbung kami akan diisi penuh. Bencana pemerahan kami penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan, karena kami memuliakan Tuhan dengan harta kami dan dengan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut ke persembahan. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah beri bagi kami. Dan saat ini kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, supaya persembahan kami berguna bagi pekerjaan Tuhan dan pelebaran kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan doa. Haleluya. Amin.
memuji Tuhan dan pujian disiapkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa-Mu diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa-Mu diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini, silakan maju ke depan. Ibu Kepala akan berdoa untuk yang berulang tahun. Ada Kak Rina? Bang Robi, silakan maju Bang Robi. Ada lagi selain Bang Robi yang belum tercatat? Kita mungkin Masih ada lagi? Mari kita balik berdiri, kita tundukkan kepala kita berdoa untuk saudara kita yang terkasih Robi Saragi. Bapa dalam surga, hamba-Mu datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat anak-Mu Robi, berkati dia di usia yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan menurunkan kekuatan yang baru hari demi hari, dan Tuhan jadikan dia berhasil. Berikan dia kesehatan, apapun yang dipegang yang menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari yang Tuhan tambahkan kepadanya, Tuhan berkati dia sebagai kepala keluarga, orang percaya yang melayani Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati, amin. Haleluya Yesus. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Kita berdoa buat ibu kita, Tante Heni. Bapa dalam surga, melihat hamba-Mu berbaring yang cukup lama. Saat ini kami seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu dan anak-anaknya, kami datang ke hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan baginya. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kerjakan bagi ibu kami ini, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mencintai dia lebih daripada kami mencintai dia. Namun jika dia ada dalam keadaan yang seperti sekarang ini, karena Tuhan punya rencana yang tidak pernah kami mengerti. Tapi kami tahu Tuhan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan tidak ada yang gagal. Tuhan ingin setiap orang yang dekat dengan dia, anak cucunya berbakti, mengabdi kepadanya sebagai seorang yang takut akan firman Tuhan. Karena firman-Mu mengajarkan kepada kami hormati ayah dan ibu orang tua kami, sehingga langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat hati Tuhan terpaut akan kami. Kami percaya itu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga untuk kehadiran Nur di tengah-tengah kami, walaupun dalam keadaan yang kurang sehat, tapi kami percaya dengan tindakan iman dari hamba-Mu ini ya Tuhan, bahwa dia akan tetap kuat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia sendiri. Tuhan tolong dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga yang lain, jikalau ada di antara kami keluarga yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka, jamah dan beri mereka kekuatan. Tuhan, ada permohonan doa di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat mama dari hamba-Mu, Pendeta Yana di Rio. Mamanya yang kurang sehat, Tuhan juga berikan dia kesehatan dan kekuatan.
sehingga ia tetap sehat. Dan kemarin adalah hari ulang tahunnya, kami berdoa Tuhan di hari yang Tuhan tambahkan kepadanya, Tuhan tambahkan juga kesehatan dan kekuatan kepadanya. Tuhan menjadikan dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dia dan dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang beserta dengan dia. Seluruh jemaatmu yang hadir hari ini yang sudah terlibat dalam memuji Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Yang sudah menerima firman-Mu, Tuhan juga materaikan firman-Mu menjadi kekuatan kepada seluruh kami, agar firman-Mu tidak berlalu dari kebenaran kami, tapi firman itu menjadi rema di dalam kami ya Tuhan, menjadikan pelita bagi langkah-langkah kami dan terang bagi jalan kami. Ajarkan kami itu hidup sesuai dengan yang Tuhan mau melalui firman Allah. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman-Mu, pakai masa mudanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Tuhan juga tolong yang bermain musik, hamba-Mu berkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baru dari waktu ke waktu. Liturgis Tuhan berkati dengan hikmat, akal budi, bahkan kecukupan dalam perjalanan hidupnya. Singer kami Tuhan yang melayani Tuhan hari ini, Tuhan berkati mereka dengan lebih lagi dari hari ke hari, sehingga mereka tahu hidup ini untuk kemuliaan Tuhan dan langkah-langkah mereka Tuhan beserta. Dari sini Tuhan berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai kami. Dan segala keberatan, kesusahan, sakit yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami ingat ibu kami Wati yang sedang berbaring berbulan-bulan yang tidak bisa berjalan, Tuhan lindungi dia, Tuhan jamah dia, Tuhan tolong di masa tuanya, biar dia bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun di antara kami yang hadir hari ini, jikalau keluarga mengalami kesulitan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jaminan Tuhan menyertai seluruh jemaat, walaupun harus melewati masa-masa yang dunia juga alami, tapi kekuatan yang prima datang dari Tuhan juga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar ada sekolah minggu, biarlah kami dapat mengajar yang baik kepada anak-anak kami. Kami menabur yang baik itu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang hadir hari ini di hadapan Tuhan, yang sudah banyak berdoa untuk jemaat-jemaat lainnya. Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang berkorban pun Tuhan memberkati. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Mungkin ada doa-doa khusus yang kami butuhkan di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit untuk saudara berdoa, mengeluarkan suara di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong saudara. Silakan kita memulainya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu untuk memberkati engkau. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati engkau dimanapun engkau pergi keluar masukmu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhanmu kembali pada kali yang kedua, di dalam nama Yesus.
hari Minggu. Sampai jumpa lagi di hari-hari doa dan ibadah pada hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sapa saudara kita satu dengan yang lain.